mengenai apa itu MOA, mil, dan mil dot pada sebuah teleskop. Revolvescope tidak dapat dipungkiri adalah alat bidik terpopuler saat ini untuk mendampingi keberadaan senapan. Dalam kodratnya untuk mempermudah dalam menembak maupun sekedar mempercantik tampilan senapan, ada baiknya kita mengenal lebih baik lagi fitur dari suatu revolvescope. Salah satunya yang membuat kebanyakan dahi berkerut saat mengamati revolvescope adalah angka-angka di balik knob pengaturan suatu revolvescope. Kebanyakan dari penembak pemula seperti kita akan segera melewati bagian yang rumit ini dan segera mencari jarak ternyaman untuk mendapatkan lubang mimis tepat di bagian tengah crosshair. Asumsinya dalam penggunaannya di lapangan tidak ada yang terlalu peduli bagaimana dan di mana suatu mimis akan mendarat nantinya. Karena jarak yang dipergunakan dalam perburuan terlalu dekat untuk variatif jatuhnya mimis dan ukuran sasaran terlalu besar. Matematika rasanya tidak terlalu bermanfaat di dunia nyata. Namun berbeda dengan jika seorang penembak ikut serta dalam suatu kompetisi menembak dengan jarak yang sudah ditentukan seperti kompetisi metal silhouette. Tidak ada salahnya jika kita belajar sedikit sebelum nantinya ada kesempatan untuk mempraktikannya. Seorang yang sebentar saja berkecimpung di dunia perbedilan segera saja familiar dengan istilah MOA maupun mil. Istilah ini memang akrab dalam dunia balistik, terutama di kalangan penembak yang menggunakan revolvescope. Sedikitnya seorang perlu mengetahui satuan ini karena kebanyakan revolvescope menggunakan istilah atau satuan ini. Istilah MOA maupun mil adalah satuan angular, berbeda dengan satuan linear yang tetap untuk setiap jarak. Satuan angular berbeda-beda tergantung jarak yang digunakan. Panjang linear yang didapatkan menggunakan pada satuan MOA atau mil meningkat sesuai jauhnya jarak. Sebagai contoh adalah jikalau suatu benda terukur 1 MOA pada jarak 100 yard, memiliki panjang 1 inci, maka pada jarak 200 yard, benda yang terukur 1 MOA tersebut sebenarnya memiliki panjang nyata 2 inci. MOA adalah singkatan dari minute of angle. Bayangkan suatu lingkaran dengan penembak berada di pusatnya. Suatu lingkaran terdiri dari 360 derajat atau angle, dan setiap satu derajat terdiri dari 60 menit. Maka sebuah lingkaran terdiri dari 360 kali 60 sama dengan 21.600 menit. Bagaimana pengetahuan ini dapat berguna bagi kita? Mari kita bedah detailnya sebagai berikut. S sama dengan theta dikalikan R, di mana S adalah panjang busur, theta adalah sudut dalam radian, dan R adalah jari-jari lingkaran. Maka kita dapat menentukan panjang S jika kita mengetahui panjang R atau jari-jari lingkaran. Dalam hal ini adalah jarak tembak dan sudut yang dibentuk dari dua objek yang ditentukan. Tentu saja dalam hal ini kita mengukur panjang suatu kurva atau busur, sedangkan jarak yang kita hendak ketahui adalah jarak sebenarnya, yaitu jarak tali busurnya. Namun praktisnya nilai keduanya dalam penggunaan sudut yang sangat kecil bisa dikatakan sama, karena jika kita bermain dengan sudut yang sangat kecil yaitu 1 MOA atau 1/60 derajat, perbedaan panjang antara busur yang kita ukur dan panjang ril tali busur yang kita ingin ketahui hanya berselisih 10 pangkat min 7. Untuk membayangkan konsep MOA, kita mengutip salah satu contoh penggunanya. Dalam dunia menembak, jarak 100 yard adalah jarak yang sangat istimewa. Dalam jarak 1 yard ini, 1 MOA memiliki jarak real sebesar 1 inci. Nilai ini didapatkan dari persamaan di atas. Diketahui 1 MOA sama dengan 1/60 derajat. Pi sama dengan 3,14. 0,02908888209 dikalikan 36 sama dengan 1,0471975524 inci atau dibulatkan menjadi 1 inci. Dengan mengetahui hal tersebut, berarti saat ini kita tahu bahwa sebuah benda yang diukur memiliki panjang 1 MOA pada jarak 100 meter berarti memiliki panjang real 1 inci atau sama saja dengan 2 inci pada jarak 200 yard. Dan untuk penggunaan senapan angin yang memiliki jarak jelajah yang lebih dekat berarti 1 MOA memiliki panjang real 0,5 inci pada jarak 50 yard, 0,25 inci pada jarak 25 yard, demikian seterusnya. Jadi saat kita telah memiliki jembatan keledainya dan bisa melupakan semua rumus-rumus di atas, di bawah ini adalah perbandingan nilai real perhitungan dan nilai yang menggunakan jembatan keledai atau rule of thumb. Pada skop yang tertulis 1/4 MOA per klik menandakan skop itu akan bergeser sejauh 0,2618 inci pada jarak 100 yard. Sedangkan pada skop dengan marking 1/4 inci per klik menandakan skop itu dikalibrasikan
bukan untuk mengikuti MOA, namun benar-benar sejauh 1/4 inci pada 100 yard atau 0,25 inci. Skop dengan kalibrasi seperti ini disebut sebagai SMOA atau shooter MOA. Ya, penembak tidak ingin dipusingkan dengan banyaknya digit di belakang titik saat menembaknya, bukan? Pada senapan angin dengan daya jelajah yang terbatas, hal ini tidak menjadikan masalah karena pada jarak 50 yard, keduanya hanya berselisih 0,0236 inci. Sangat kecil karena hanya berselisih 0,6 cm. Kondisi ini tidak terlalu berpengaruh pada senapan angin karena akurasi mimis pada jarak 50 yard pun masih lebih luas groupingnya, melebihi 0,6 cm. Namun pada penggunaan senjata api, pada jarak 1000 yard dapat memberi perbedaan signifikan antara tepat sasaran ataupun meleset. Selanjutnya adalah arti dari mil. Mil adalah istilah yang lahir belakangan dan populer setelah MOA. Mil atau sering disebut sebagai miliradian sendiri adalah satuan angular juga. Terdapat 6,2832 radian dalam suatu lingkaran 2pi. Dalam satu radian terdapat 1000 mil. Jadi dalam suatu lingkaran terdapat 6,2832 mil. Jika dihubungkan dengan MOA, satu lingkaran yang sesuai dengan penjelasan di atas terdiri dari 21,600 MOA. Maka 1 mil terdiri dari 12,600 MOA dibagi 6,2382 mil, yaitu 3,4377 MOA per mil. Artinya pada jarak 100 yard, 1 mil memiliki panjang 3,4377 kalikan 1,0472, yaitu 3,599 inci. Oke, di sini Anda menjadikan bertambah bingung, bukan? Suatu satuan dirancang pasti memiliki maksud tertentu. Penggunaan mil sangat membantu pada orang yang terbiasa dengan satuan metrik. Bagi yang tidak terbiasa menggunakan satuan seperti yard dan inci, akan lebih menyenangkan melakukan perhitungan dengan menggunakan mil. 1 mil sendiri pada penggunaan praktis sangatlah besar. Biasanya mil di rifle scope untuk kepentingan pengaturan akan dipecah lagi menjadi satuan 1/10 mil. Di sini keajaibannya dimulai. Pada jarak 100 yard, satu klik pada scope yang menganut 1/10 mil per klik akan bernilai 0,359 inci. Jika 100 yard diubah menjadi 100 meter, maka nilai itu akan sendiri lebih besar. 1/10 mil pada jarak 100 meter akan menjadi 0,359 kalikan 1,09361, sama dengan 0,393 inci atau 0,997 cm. Bulatkan menjadi 1 cm, maka dapatlah suatu satuan yang familiar bagi kita. Jadi 1/10 mil memberikan pergeseran sejauh 1 cm pada jarak 100 meter, atau 0,5 cm pada 50 meter, 0,25 cm pada jarak 25 meter, dan seterusnya. Lebih mudah dibayangkan bagi kita. Penerapan dalam menentukan jarak target. Sampai saat ini kita mengetahui konsep untuk satuan yang familiar tersebut. Saat ini kita akan memulai memberikan catatan tentang penggunaannya. Setelah kita mengetahui konsep di atas, kita bisa menggunakan scope mil dot ini untuk menentukan jarak tembak. Kita sudah mengetahui bahwa pada jarak 100 meter, 1/10 mil memiliki panjang 1 cm. Dengan kata lain, pada jarak 100 meter, 1 mil memberikan panjang 10 cm. Bagaimana bila kita hendak menentukan jarak tembaknya? Untuk menentukan hal ini, kita memerlukan suatu benda yang sudah diketahui ukurannya. Misalnya seorang pria setinggi 1,6 meter berdiri menepati jarak 8 mil di skop kita. Bagaimana jarak antara pengamat dengan orang tersebut? Kembali ke matematika. Diketahui tinggi pria di dalam skop sejauh 8 mil, artinya pada jarak 100 meter, 8 mil akan memiliki tinggi 0,8 meter. Jadi, bila seorang pria memiliki tinggi 1,6 meter, menempati 8 mil jarak pria tersebut, terdapat rumus cepat dan akan memberikan hasil yang sama. Kentucky Wayne Age dan Arkansas Elevation. Salah satu kegunaan lain dari pengetahuan mengenai skop adalah menentukan titik bidik. Memang menembak dengan crosshair sebagai pusat bidikan adalah cara yang paling nyaman dan akurat. Namun seringkali kita tidak bisa dengan cepat memutar knob pengaturan skop kita untuk menyesuaikan titik bidik pada sasaran yang berbeda jaraknya. Cara paling praktis adalah mengubah titik bidik kita langsung pada retikelnya. Contoh kasus, pada saat menembak sasaran di jarak 20 meter, mimis ternyata turun sebanyak 2,5 cm. Berapa mil kita harus mengangkat titik bidik kita supaya berkenaan mimis pada jarak sasaran?
Dengan mengetahui mimis turun 2,5 cm pada jarak 25 meter, berarti kita tahu bahwa crosshair kita berselisih 1 mil ketinggiannya. Maka kita angkat titik bidik kita sejauh 1 mil dan membidik dengan titik bidik tepat di pusat mil dot yang bawah. Cara ini populer dengan nama Arkansas elevation atau juga hold over atau hold under. Pada jarak ini, penembak tidak melakukan perubahan pada setting teleskop. Alih-alih mereka menyesuaikan titik bidik pada reticle untuk menyesuaikan jarak tembaknya lebih cepat dengan akurasi yang relatif, tergantung kemampuan penembak dan tentunya latihan. Istilah lain untuk menyesuaikan titik bidik pada bidang horizontal adalah Kentucky Wind Edge. Kemampuan ini secara intuitif biasa dilakukan oleh pemburu di lapangan. Namun mengetahui dasar dan tentunya mampu melakukan perhitungan yang tepat akan meningkatkan kesempatan mengenai sasaran dengan tepat. Saat ini kita sudah merasa tidak sabaran untuk mencobanya, namun pertanyaan timbul, pada pembesaran skop berapakah segala macam perhitungan di atas dapat dilakukan? Karena kebanyakan dari skop kita memiliki kekuatan pembesaran lensa yang variabel. Masalahnya pada pembesaran yang lemah, mil dot akan terlihat relatif lebih kecil dibandingkan objek yang terlihat. Dan pada pembesaran yang kuat, mil dot terlihat relatif lebih besar daripada objek yang terlihat. Jadi, pada pembesaran berapakah mil dot dapat digunakan dan memberikan hasil perhitungan yang real? Retikel pada skop sebenarnya bisa terletak pada dua buah bidang. Berdasarkan letak retikel ini, skop dibagi menjadi dua jenis, yaitu FFP dan SFP. FFP adalah singkatan dari First Focal Plane. Skop jenis ini adalah skop yang mahal atau high-end dan memiliki keunggulan dapat memberikan pengukuran yang akurat pada setiap daya pembesaran lensa. Ciri skop ini adalah pembesaran yang kuat. Mil dot pada retikel akan ikut membesar, begitu juga sebaliknya. Sedangkan SFP adalah singkatan dari Second Focal Plane. Skop jenis ini adalah skop yang biasa sehari-hari kita temukan. Cirinya adalah retikel dan mil dot tidak akan berubah-ubah ukurannya pada saat kita melakukan perubahan pada daya pembesaran lensa. Skop jenis ini hanya disetting untuk dapat melakukan perhitungan yang real pada satu daya pembesaran. Banyak yang mengatakan perhitungan real dapat dilakukan pada pembesaran yang paling kuat.